nulis. Indo tuh bagus-bagus ya kalau bikin judul gitu. Mana aja sih? Aku Mana aja sih? Jangan takut kalah, jangan lari dari masalah, jangan bikin orang lain cemas. Oh, halo. Hai. Hai, Mary. Ujo. Aku Ujo, dipanggil Ujo sama teman-teman, tapi nama aslinya Fuad Jauharudin. Sekarang aku kerja serabutan, sempat jadi editor, sempat jadi tukang parkir, zaman ngamen juga pernah. Oke. Iya, aku sekarang baru menginjak usia 23 tahun. Hah? Oke. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. 23 tahun, tapi rencananya sih meninggal umur 27, tapi gagal. Oh, berarti lebih tua dari itu. Ya akhirnya balik lagi lah ke 23 tahun gitu, dengan rencana umur 27 nanti menikah lagi gitu. Oh, oke. Gitu. Aku asli Garut, di Bandung sekarang aku tinggal di Dago Resort. Keren ya? Aku juga nggak tahu ada resort di Oh mana. nggak tahu ya, padahal kosannya cuma 500.000. Oh, oke, good. Good. Berkegiatan di Bandung dari 2011. Aku sekolah 2011 di Bandung. SMA, kuliah. Kuliah. Oh, oke. Kuliah tahun 2011, aku lulus 2016. Karena nggak punya uang akhirnya lulus. Coba kalau punya uang. Agak bikin emosi ya orangnya ya. Wow. Maaf apa tuh? Nggak apa-apa. Nama aku Mary. Kalau panjangnya Mary Tesalonika Mercedes. Perlu aku jelasin nggak Mercedes? Nggak perlu lah ya. Mobil ya? Ya, orang sih berpikirnya mobil. Oh bukan. Aku... Tapi penting itu penting. Kenapa Mercedes? Atau suka telenovela orang tua? Enggak. Tapi Lebih nonton telenovela nggak? Nonton. Amigos mah berarti nonton ya? Seumuran berarti. Ya, kayaknya sepertinya sih. Aku lahir di Kalimantan Timur, tapi aslinya malah Kalimantan Barat. Pas sekarang lagi ngerantau di Bandung. Perantauan yang kedua setelah Jakarta. Dibilang kuliah nggak kuliah, dibilang kerja nggak kerja. Aku bisa jadi apa aja. Nah, itu. Sama aja, bikin emosi juga nih. Panggilan lain aku adalah Ibu Tiri. Yudit. Nah, panggilan lain aku adalah Ibu Tiri. Hobi aku marah-marah, pasti. That's it. Mungkin karena dipanggil Ibu Tiri mungkin ya. Hobi paling nomor 1 tidur. Tapi nggak yang bisa tidur cepat. Ada makanan klasik. Ini yang spesial di ramen ya. Iya. Ini yang torini ramen. Silakan. Jadi nanti ngambil kartunya ada satu pertanyaan, dijawab bergantian, terus nanti ngambil juga ganti-gantian. Oh, oke. Ada satu pertanyaan dijawab 2 orang. Sorry. Apa pujian terbaik yang pernah kamu terima? Bingung ya? Kamu keren, Jo. Kalau nggak ada kamu nggak jalan. Konteksnya Kerjaan. kerjaan. Kalau nggak ada kamu, aing selamat gara-gara mana? Kayaknya itu deh. Karena aku ngerasa, aku tuh seneng kalau bisa bantu gitu. Aku bisa memanfaatkan pengetahuanku gitu. Kalau yang bilang cantik kan udah pasti sering kan. Lebih ke, ya udah itu kan kayak keseharian aja lah, basic lah yang kayak gitu-gitu. Tapi FYI aja, cewek tuh lebih suka dipuji sama sesama cewek kalau soal cantik daripada cowok. Iya. Tapi kayaknya cowok juga sama deh. Iya gitu? Kayaknya sama deh. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Aneh nggak sih kalau misalnya Tapi cowok jarang melakukan itu. ya iya, kalaupun itu dilakukan kayak gitu, gitu. Nah tapi aku sering tuh ngelakuin kayak gitu. Misal aku nih ketemu temen yang biasa tiap hari ketemu atau temenan lama, tiba-tiba dia keren, Cakep ganteng. lo gitu kan. Iya gimana? Mantas ini mantap. Ini paling ini sih Ini, pujian dari orang tua aja. Kayak kakak Kak Iya hebat udah di sini, udah sampai di sini gitu. Jangan mundur lagi ya gitu. Terus satu ya. Apa rasa takut terbesarmu? Kalau aku mah dibenci sih, tidak disukai gitu. Kenapa tuh? Gak tahu ya, aku takut aja gitu kalau orang lain gak suka sama aku. Bukan gak suka ya, maksudnya gak nyaman gitu dengan kehadiranku gitu, gak nyaman. Terus akhirnya aku kesepian gitu. Kesepiannya itu sih. Dulu sempat berpikir kalau aku tuh tidak akan menikah. Tapi ternyata di pertengahan jalan, ya kenapa aku harus menikah itu ya? Salah satunya Biar nggak kesepian ya. takut mati kesepian. Dan aku yakin semua orang pun takut kesepian. Sekalipun kita lahir dan meninggalkan dunia itu sendiri.
Kayaknya kalau kesepian aku nggak masalah sih. Terlalu banyak orang yang nempel sama kita tuh energi habis aja gitu loh. Aku tahu mati bakal sendiri. Tapi aku nggak bisa ngurus kematianku sendiri. Iya benar. Nah, jadinya aku tuh takut kesepian itu dalam konteks dan takut nggak disukai itu ya. Ketika aku nggak disukai, aku sendiri, aku mati. Kalau aku tidak punya siapapun, anjir, akhirnya diurus usaha. Iya sih, benar sih. Aku baru aja ditinggalin sama temen dan aku nggak nyangka bisa sedih itu. Yang temen yang ketemunya waktu kuliah, bukan nggak temen dari kecil. Waktu kuliah aku ketemu sama dia. Dan ketika aku lihat pemakaman dia, aku nungguin dia sampai meninggal, nutupin matanya. Kemudian aku keluar, aku antar dia sampai kuburan. Seneng banget aku lihat. Karena yang rame yang datang. Rame banget yang datang, rame banget yang doain. Di Instagram semua doain dia, dari yang kenal sampai yang nggak kenal gitu. Ini amalan apa ya nih orang gitu. Yang aku tahu dia galak. Tapi masalah takut dibenci, aku gimana ya? Mungkin kayaknya bodo amat ya. Maksudnya aku lebih ke memilah masalah aja gitu. Kayak sesimpel ada orang nggak suka sama aku karena aku begini, tapi itu tuh emang nggak ngerugiin dia, ya udah. Soalnya dia yang punya duluan sifat untuk nggak suka sama aku kan, nggak masalah gitu. Kalau misal aku dibenci sama orang, tapi dengan konteks yang aku yang nggak merugikan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya aku yang ngerugiin orang lain dan itu emang pure salah aku, ya itu patut aku pikirin gitu. Berarti kan ada yang salah sama aku gitu. Ya, itu sepakat sih aku. Nah gitu sih. 80% aku sepakat. Maksudnya kalau dia udah nggak suka ya udah, kita jaga gitu. jarak. Nih, apa satu hoax yang kamu percaya waktu kamu masih kecil? Kulit katincak. Jadi kan ada kan di kebudayaan kita kalau sore-sore itu nggak boleh keluar kan? Kalau lewat maghrib nggak boleh main di luar kan? Atau sore-sore menjelang maghrib itu nggak boleh kan? Nggak tahu kenapa, entah ini di keluarga aku doang atau ini memang umum di masyarakat, kita menyebut mara bahaya itu di waktu senja itu adalah kulit katincak. Oh, nggak boleh main pas maghrib, nanti kok diculik setan. Nah gitu. Okay. Tapi aku tuh kulit katincak katanya. Misi ayah kulit katincak. Hei si ayah kulit katincak. Udah agak mikir, ya memang kan kalau kulit pasti terinjak ya. Sama satu lagi, jurig cai, hantu air. Hukuman terberatku waktu kecil itu adalah aku dikurung di kamar mandi. Itu takut banget tuh. Udah itu doang. Dan itu aku percaya gitu. Jadi pas gede baru mikir kalau nggak ada apa-apa kan di toilet. Gak ada anjing. Nggak ada apa-apa kan. Malah sekarang berpikir kalau toilet itu ya tetap, tapi memang toilet itu tempat yang berbahaya gitu. Bisa bikin orang mati juga kan di toilet. Betul. Pikiran-pikiran jahat datang di toilet, pikiran bunuh diri datang di sana, pikiran mau bunuh orang tua ada di sana. Ya gitu. Kok aku kayak kalau di toilet sukanya ngelamun ya? Ya ngelamun itu kan kemana-mana berbahaya kan. Mama tuh waktu sebelum aku masuk SD tuh ngomong katanya, kakak katanya, kamu tuh nggak boleh ini ya duduk sebelahan sama cowok, jangan sampai kulit bersentuhan. Hamil. Kamu hamil katanya. Hah? Terus aku nurut aja gitu kan. Terus nanti kamu kalaupun kamu nggak hamil, kamu tuh bakal ngerasain badan kamu tuh nggak enak gini. Pokoknya dibilangin kayak gitu. Sampai ada momen aku udah belajar biologi, udah tahu gitu-gitu, terus masuklah ke soal reproduksi itu kan. Terus kayak aku dibualkan mama aku. Ih, kok dia tega sih sama anaknya kayak gitu. Aku ndak bakal hamil. Aku cuman ndak sengaja megang kawan aku kayak gitu tuh ndak bakal hamil. Kok dia setega itu sih bohongkan aku gitu. Emang ada gitu anak kecil yang bakal hamil gitu. Seumur masih kecil ini berpikiran untuk melakukan hal kayak gitu gitu. Itu hoax yang sempat aku percaya 3 tahun. Sebelum kita lanjut, anyway, untuk ngobrol dengan yang lain, kami teh ada satu segmen namanya Judge Book by its Cover. Kita ingin melihat gimana sih cara teman-teman menilai buku ini hanya dari covernya. Kita masuk ke buku pertama ya. Hantu Budayut, Tony Lesmana. Ini Budayut tuh apa? Masalahnya aku nggak tahu budayut tuh apa. Budayut itu, nah itu tuh, perut dia yang gede gitu. Oh, oke. Aku tuh tidak menganggap ini cover buku yang bagus, tapi melihat ini kayaknya lukisan dan lukisannya pun kayaknya ini kan kayak karakternya Kang Isa gitu ya, Isa Perkasa, atau memang bener ini Kang Isa Perkasa. Nah kalau ini lihat dari penulisnya kan Tony Lesmana nih, ya pasti ini isinya cerpen atau kalau lihat ini kan nggak mungkin novel juga kan, pasti ini kumpulan cerpen.
Town of Flame. Puisi bukan sih? Tapi aneh banget buat hantu. Atau zin? Enggak, ini bukan zin. Kalau mau kumpulan cerpen, ini kumpulan puisi bener. Tapi ya ini mah kelihatan sih kalau ini buku sastra, tapi kayak terbitan zaman obor gitu. Kok kayak ngeliat ini sih cover Siksa Neraka? Oh, Iya sih? Bener. Iya kan? Bener. Tentang es ya? Tapi tuh yang di depan dua orangnya itu tuh kayak aku ngeliat buku anatomi gitu loh. Tapi itu nggak mungkin dilukis. Serius? Siapa aja Lukisan. yang bisa ngelukis Jadi itu lukisan. anatomi? Ya, Waduh. review aja ya. Ini betul kumpulan cerpen dari Kamila Lesmana. Ini salah satu daftar terpanjang salah sastra juga. Ini membicarakan soal eksistensialisme dan juga masalah-masalah masyarakat sekitar. Ya. Anjir. Wah. Setangkai melati. Wah, Danar tuh. Jadi dari judulnya sebuah anjir bagus banget lagi Setangkai Melati di Sayap Jibril. Aku nggak tahu kalau ternyata penulis Indo tuh bagus-bagus ya kalau bikin judul gitu. Mana aja sih? Aku Mana aja sih? maafin. Katanya kayak merah kayak biasanya kesannya konteksnya ke cewek sih ini. Ngomongin scene tentang cewek gitu, hawa nafsu perempuan. Kalau aku mikirnya ngeliatnya sih kayak gitu. Tapi dari Setangkai Melati di Sayap Jibril kan, Jibril tuh apa sih? Malaikat apa sih kalau di Muslim? Jibril, Nyampe Wahyu. Sama, Gabriel. Gabriel. Masih nggak kebayang sih, tapi aku kayak ngerasa ini ngomongin perempuan tentang hawa nafsunya, tapi bukan ke arah itu ya konteksnya. Soalnya karena covernya merah, mungkin aku ngerasanya itu terlalu untuk cewek. Eksistensialis juga. Ya kan ini kumpulan cerpen ya. Ini orang lupa inget Tapi ini cerpen gitu? Ini cerpen, kumpulan cerpen, kalau nggak salah. Setebel itu? Kumpulan cerpen ini. Buru deh. Ini tuh kan di dalamnya tuh ada ini, salah satu judul pemburu. Pemburu Iwan Simatupang ya? Ya, beda Beda-beda ya? penulis. Beda penulis ya? Tapi ini banyak banget yang ngomongin menjaring Jibril juga, dia kan? Ada di dalam. Ya kan? Ada di dalam kan? Ya. Menjaring Jibril, setangkai ini, ya. Dan semuanya ngomongin bagaimana manusia itu kelelahan. Jadi Jibrilnya seolah-olah dianggap burung gitu. Jadi ya eksistensi juga gitu akhirnya kesana juga gitu. Oh ini pengetahuan bukunya. Kita sudah memilih beberapa buku yang obskur sampai pada gampang. Ini penulis Indonesia Datarto. Sebetulnya kalau Wah sih. dalam genre ini dia adalah genre surrealis. Surrealis ya? Lebih masuk surreal daripada tadi kan eksistensialis itu mempertanyakan diri. Kalau surreal ini membicarakan dan realisme Marquez. Kalau Gabriel Garcia Marquez ada di Amerika Latin, Indonesia punya Datarto. Kemudian Tapi muatan di surrealisnya dia ngomongin ini juga, ngomongin ya keberadaan dia gitu, keberadaan Jibril kan, Jibril di goblok gitu. kita lanjut di buku terakhir. Buku terakhir. Lumayan ekstrim ya bukunya. Tapi seru. Oh iya. Datarto kalau sekali baca itu, aduh. Ini covernya bagus banget. Lucu karena aku suka ikan. Sakuntala. Sakuntala. Aku belum Apa? baca nih. Just book by cover, silakan. Ini pasti kalau Gunawan Marianto mah puisi. Mas Cindil. Kayaknya cerpen deh. Terus kenapa di situ ada ikan merahnya cuma satu, sisanya hitam semua? Oke, ini kita review aja. Ini satu buku puisi, isinya satu puisi doang Anjir. dari Gunawan Marianto ataupun Sakuntala. Ini bagus bisa. Ini soal Sakuntala itu adalah mitologi dari Indus ya, dari Sanskrit. Anjir, keren banget sumpah. Iya keren sih. Kazuo Oh, BM. masuk wishlist sih tapi Ini novel. Ini pasti novel. pasti novel. Atau roman. Oh enggak, ini fiction. Ini bagus banget lagi. Kalau Kazuo Ishiguro, kita sambil review aja ya. Tahun berapa sih ini? Kazuo Ishiguro ini ngomongin Perang Dunia II. Dia nggak ada hidup di zaman itu, tapi dia ngomongin kayak Knut Hamsun ngomongin lapar penulis, tapi ini versi Jepang. Anyway, tadi kita sudah ngomongin soal buku ya, kita juga masuk ke topik soal buku sekarang. Pernah nggak baca buku yang awalnya nggak menarik, tapi akhirnya kamu suka banget? Buku apa? Cici sih ini sebenarnya aku tuh dulu nggak suka baca cerita yang tentang anak SMA gitu loh. Yang kayak teen lit gitu. Terus ada
aku punya sepupu yang dia juga emang suka baca, tapi emang dia genrenya remaja gitu. Aku lupa lagi nama novelnya apa, dia kayak kecil gitu, terus penulis lokal juga. Pas aku baca, ternyata itu seru banget, soalnya dia kayak ngomongin orang pintar, sama-sama orang pintar di sekolah, tapi saling jatuh cinta gitu. Tapi mereka ngobrol dengan bahasa pengetahuan gitu loh, sampai jokesnya juga jokes pengetahuan gitu. Aku tuh udah judging di awal gitu, kayak apaan sih buku-buku SMA, roman-roman SMA yang kayak cinta-cinta monyet gitu-gitulah gitu. Kayak enggak aja gitu. Tapi pas aku baca, Kak coba aja baca, sumpah ini seru. Buat selingan aja gitu, karena ditawarin sama dia itu gitu kan. Terus aku coba baca. Ternyata seseru itu, aku baru nemuin buku tentang percintaan anak sekolah yang semenyenangkan itu untuk dibaca gitu. Karena jokesnya dia tuh ngomongin jokes, kayak dia ngasih jokes sama aku, sayang sama kamu tapi dalam rumus matematika dan fisika gitu loh. Kayak apa sih gitu, kayak ini apa gitu, kenapa seru banget gitu. Jadi aku nggak kerasa gitu pas beres, kenapa udah tinggal halaman segini gitu. Itu momennya aku sampai udah mau deket akhir tuh sampai aku tutup gitu loh. Aku nggak siap gitu kalau begini harus beres, terus gimana, terus aku takut ketemu spoiler pas aku ngebuka gitu loh, jadi kayak aku tutup aja kayak gitu. Itu keren banget, itu covernya kalau nggak salah kayak anak cowok gitu megang payung atau apa gimana, aku lupa. Aku juga dikit baca-baca buku remaja pop. Nah, aku hampir mirip, tapi bukan gara-gara nggak suka, cuman kayaknya bukan bacaan aku aja. Nah iya, lebih Gitu. kayak itu aja sih. Cuman bukan bacaan aku aja, tapi aku sangat takjub sama Dilan. Oh, oke. Maksudnya karena itu kan, aku awalnya nggak tertarik untuk membaca gitu kan, nggak tertarik untuk membaca itu, tapi teman-teman yang seusiaku atau bahkan yang nggak senang baca tiba-tiba pada ngomongin ini. Iya. 2014 kan, di 2015 lah, 14 ke 15 lah. Wah, rame banget ya Dilan. Nah ternyata di kamar kosku dulu sempat ngekos sama adek, dia beli dan ada berarti kan. Ya aku lagi patah hati kan dulu butuh masukan keceriaan. Iya. Baca, seru ya. Seru ini. Sampai akhirnya Milea-nya dikejar gitu. Oh, the next booknya Setelah dibaca. aku baca lagi sampai Milea aku kejar, sampai di Milea aku kecewa gitu kasarnya. Iya. Kasarnya gitu. Ini apa sih si ayah teh? Cuma nge-review doang gitu. Berbeda POV tanpa tawaran apapun. Dulu itu hanya percaya kalau sastra populer itu bukan menarik secara bentuk. Bukan karyanya yang menarik, tapi dari mana karya ini muncul. Hal itunya tuh yang keren tuh dari sastra populer. Kenapa sastra ini sampai ada? Gitu. Itu yang menariknya, bukan karyanya gitu. Iya. Dan akhirnya teh menemu Dilan teh, kok semuanya ngomongin Dilan sih gitu. Ya mungkin karena waktu itu semuanya jadi kayak kepancing, apa sih. Jadi ikut FOMO sebenarnya. Jadi ikut FOMO. Which is bagus dong, karena ngebaca kan jadinya. Dan akhirnya ingin membuktikan aja emang sebagus apa. Dan memang ternyata memang bagus. Bagus, Dilan itu bagus. Di tahun itu ya, bagus sekali. Hal teraneh yang kamu lakuin pas lagi baca apa? Iya, maksudnya kamu ngerasa buat orang normal tuh yang baca aneh sih kalau kamu ngebaca. Misalnya sesimpel lagi di coffee shop, terus dengan posisi riuh. Oh, tapi aku nggak pernah melakukan itu. Oh, oke. Dan seolah-olah aku tuh nggak mau melakukan itu. Kenapa? Aku baca di tempat umum. Kenapa? Why? Ngerasa apa sih? Oke. Apa sih? Makanya belakangan itu aku lebih nyaman baca buku itu di gadget. Oh ya, biar nggak ketahuan aja kita baca apa kan. Satu itu gitu kan. Oke, benar-benar. Terus lebih nggak kerasa gitu. Setebal apapun bukunya nggak kerasa. Iya sih, cuman mata aja yang capek gitu biasanya. Cuman suka kadang-kadang aku suka pengen nandain, nyelipin apa gitu ya. Maksudnya menandai apa cuma agak rumit aja kalau di situ gitu. Oh iya, benar. Kalau Gitu buku, aja. iya sih. Cuman kalau yang terhebat, aku pernah hebat. Di kereta aku baca Bandung Jogja. Lah itu tempat umum. Iya makanya, karena Suasananya lagi enak banget ya? Bukan suasananya enak banget, gabut banget. Jadi bingung mau ngapain gitu kan. Gabut. Oh 2 kali di elep, di mobil elep sambil mudik. Bentar, itu buku fisik apa handphone nih? Handphone. Hah? Bisa gitu? Bisa. Nggak mual gitu? Nah, ini aneh. Di momen itu aku nggak mual. Kebetulan aku duduk di depan. Penuh banget. Dulu kan tahun-tahun masih pada mudik pakai elf gitu ya. Aku dari Bandung ke Garut dan macet gitu. Aku tuh baca Lelaki Harimau kalau nggak salah. Bukan apa Lelaki Harimau apa ini ya? Apa Seperti Dendam ya? Ini navigator jahat nih.
nggak nemenin supir buat ngobrol. Kayak gini nih jahat banget sumpah. Kalau perjalanan jauh jangan mau ajak dia duduk di depan. Gila kasihan supirnya bro. Kalau bersama teman-teman mah aku yang ngoceh. Karena kan ini bete. Ini sopir. Ya tapi kan yang di depan tanggung jawabnya ya udah Sopir sebagai depan. navigator bener. Gila kok jahat sih bro? Kok jahat sih? Nggak jahat. Gila jahat sih bro. Gak jahat sih itu. Enggak sih itu jahat sih. Dia juga ngobrol sama kenek kok. Cuman kan kalau di depan tuh feelingnya kayak enggak sih gitu. Aku di depan juga bertiga anjir. Ini bertiga. Oh ya udah sih. Oh ya udah. Sorry aku terlalu judging terlalu. Ini dini. bertiga, Soalnya pas. kamu tuh nggak ngasih kalau di depan tuh nggak sendiri gitu. Jadi kan aku judging aja gitu. Mudik ini kondisi mudik anjir. Ya kan aku nggak tahu siapa tahu emang satu seat doang gitu loh satu tempat. Elf kamu nggak? Kamu mah nggak tahu elf ya? Mobil elf, minibus, high S tapi lebih old school. Oke. Iya. Bertiga di depan gimana? Bertiga di depan itu bertiga, jadi di depan itu duduk berdua, tapi bukan untuk berdua gitu. Jadi sopir, jadi itu si persnelang. Emang Kampung lah. iya tapi itu bodoh sih. Ya bodoh. Itu bodoh sih. Itu bodoh memang. Itu bodoh. Tapi daripada di atas kan, Ya anjir dengan di tiga di depan aja udah stupid gak sih? Itu bodoh Iya. sih. Ya itu bodoh baler namanya. Aku punya kebiasaan. Tadi kayaknya udah sempat aku kasih tahu deh. yang itu ya. Aku bisa baca sambil boker, tapi dengan posisi kaki aku kayak gini. Ini nggak enak banget. Sumpah itu enak banget. Bukan Baca. gini posisinya harusnya. Enggak, dengan posisi aku kayak gini, terus kayak duduk gitu loh. Yang main egg sambil Sumpah. gini kalau mau boker. Nah itu kan Mobile Legends, beda lagi. Nggak ML itu biliar. Ini. Enggak sih. Sumpah itu harus dicobain, tapi emang toiletnya harus duduk. Jadi harus disilang, kaki harus disilang. Nggak keluar anjing. Nggak sih, aku bisa-bisa aja. Nggak keluar. Dan itu, terus aku tuh punya kebiasaan buruk satu. Aku tuh kalau, maksudnya bukan di tempat umum ya, maksudnya di rumah aku sendiri atau di kosan, aku tuh nggak bisa bawa boker atau buang air kecil dengan posisi pintu tertutup. Emang kebiasaannya kebuka, jadi kadang ada temen aku yang datang atau main gitu Aku kayak juga gitu kok. liatin aku, kok lama benar, kok berak nih gitu deh kan. Teng masuk anjing baca buku ini, tetap 2 jam gue di dalam nih. Dan aku ternyata nggak sadar, aku tuh lama di toilet. Bahkan aku ngerasa aku nggak mau pipis gitu loh. Ya udah pengen duduk aja di situ, aku kayak ngerasa dengan duduk di toilet aku sambil baca gini tuh kayak, kok enak banget ya gitu. Jadi ya udah aku bawa aja buku. Kasih 3 pesan penting yang harus kita selalu ingat. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan tidak baik juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga, ya hiduplah untuk hidup, udah. Sesimpel itu sih. Kalau aku jangan takut kalah, jangan lari dari masalah, jangan bikin orang lain cemas. Nah itu bingung sih tuh. Ya sih. Kalau konteksnya bisa ke siapapun ya. Apapun. Ya. Apapun. Karena ternyata ketika orang lain nggak cemas, kita juga tenang. Iya sih, bener sih. Iya ini benar lagi. Satu fun fact tentang kamu yang pengen kamu kasih tahu ke aku. Kadang-kadang aku merasa aku cewek. Kadang-kadang aku merasa hormon cewek aku lebih tinggi daripada hormon kelaki-lakian aku. Dan kalau aku pede, mungkin aku bakal dandan gitu. Tapi nggak menyerupai cewek, tapi aku nggak seneng ngaca. Di kosan ada 3 cermin. Seru tuh, bisa disuruh jadi ini ya, caki. Versi cewek tapi keren tapi kan caki versi cewek. Keren tau. Ya kadang cowok, ya mungkin aku ngeliat dari beberapa lingkungan temen ya, kayak mereka ada sampai umuran pengen deh jadi cewek. Kayaknya ya mungkin struggle di luar atau apa gitu ya, kayak nggak menutup kemungkinan. Cuman aku bilang ya kalau kamu mau jadi cewek, kamu ndak datang tiap bulan bale bro, ganti softtek tiap hari selama 1 minggu tak nyaman bro. Iya. Nah itu. Aku juga nggak mau sih kalau jadi perempuan beneran. Makanya meskipun aku cewek, aku masih suka cewek. Iya lucu banget. Ini tuh. Oh ini, sorry sekalian promosi. Oh iya, datang ya kalau pabrik ya. Ini lucu banget. Tetap. Ini kita harus nulis apa? Kesan, pesan, apa yang mau dituliskan?
Bingung aku nulis apa. Sorry ya. Aku juga bingung kok. Kayak disuruh belajar atau enggak? Kayak mama aku udah gitu. Kayak disuruh ngarang gitu ya. Aku nih cuman suka baca ya, nggak suka nulis. Walah. Oke, sekarang boleh ditumpuk bukunya sama tadi ada perintilan makanya kayak permennya boleh ditumpuk terus silakan menukarkan bukunya. Ini buat kamu. Thank you. Semoga suka. Itu aku random aja sebenarnya ngambil buku itu. Si Edgar Keret kayaknya akan lucu aja gitu. Keabsurdan komedi-komedi yang aneh. Kayaknya aku lagi butuh buku-buku begini sih. Tapi ini jangan heran ya. Ini ada 2 tanda tangan di sini. Karena aku belinya bekas. Oh, oke. Gitu. Jadi ada temen dulu yang tiba-tiba jatuh miskin dan ngejualin bukunya dengan sangat murah. Sumpah, oke aku nambahin lagi deh, boleh gak sih kesannya dia lucu? Itu sih faktor penting untuk ngobrol sama orang adalah orang itu lucu. Astagfirullah. Wah, aku gak ngelucu loh sing demi Allah. Tapi itu lucu, itu punchline-nya oke sekali. Aku serius ya. Aku Capricorn dan aku sangat serius gitu. Nanti aku pukul kok ya. Nggak ada kok, nggak ada serius-seriusnya bro. Theodora Sarah Abigail. Aku membutuhkan In the hand of mischievous waktu yang lama God. buat ngeberesin ini, tapi itu nggak beres-beres gitu. Jadi aku kayak ngerasa, oh daripada aku nggak bisa ngeberesin ini, better orang lain yang ngeberesin buat aku gitu. Kayak mungkin. Ini fun fact ya. Ya ini apa? Ini fun fact juga. Apa? Entahlah ini aku akan bisa beres atau enggak. Karena aku tolol. Aku baca ini mentranslate-nya ke 3 kali, 4 kali. Oh nggak apa-apa. Jadi ke bahasa Indonesia dulu, udah ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda, udah ke bahasa Sunda, baru bisa ngerti kayaknya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini termasuk buku yang nggak susah buat ditranslate kita baca gitu loh. Bahasanya ringan banget. Sebenarnya oke sih, cuman yang dibahas tuh aku agak aku masih belum terlalu siap dengan buku yang gitulah dia. Seperti yang aku tuliskan di situ, tapi emang di awal tuh narasinya emang bagus sih, aku suka gitu. Tapi Renzo Dori editornya. Ya gitulah. Aku rasa orang yang ngasih ke aku juga waktu itu posisinya pas kita tukar buku. Soalnya aku ngerasa ini buku nggak yang beres dibaca juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu, perut dan pikirannya. Sama-sama. Thank you, ya. Terima kasih. Cut. Yes.